Putri Sangga Primani dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mengangkat judul kerja praktek pemberian hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan pada siswa kelas 10 di SMK Karawang. Nah, saat ini kita memasuki alasan pengambilan judul. Tentu kedisiplinan sudah diajarkan pada anak sejak kecil, dari mulai lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Kemudian dilanjutkan ke lingkungan sekolah. Namun, hal itu tergantung bagaimana cara anak menyikapinya. Apakah anak mau mengikuti tata tertib ataupun tidak. Di tempat berlangsungnya saya melaksanakan kerja praktik, ditemukan beberapa kasus yang bisa dijadikan sebagai tema untuk pembuatan laporan. Namun, pada akhirnya keputusan saya mengambil judul ini dikarenakan banyaknya sampel. Di samping itu, saya juga merasa cukup memahami materi, agar tidak adanya banyak kendala saat memasuki fase pembuatan laporan. Adanya jurnal dan buku mengenai kedisiplinan, reward, dan punishment yang banyak dan dapat diakses dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Salah satu kewajiban bagi siswa adalah meningkatkan kedisiplinan. Semakin meningkatnya kedisiplinan, maka semakin meningkat pula kesadaran siswa untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Tingkat kedisiplinan yang tinggi akan menjadikan siswa memiliki jiwa intelektual yang baik. Kedisiplinan yang semakin meningkat dapat menjadi kebiasaan baik yang tanpa disadari, kebiasaan tersebut dapat membentuk pribadi yang baik dan mampu bertanggung jawab bagi siswa. Nah, untuk pelaksanaan kerja praktik sendiri, terhitung dari tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 7 Februari 2020. Untuk jamnya dimulai dari jam 6:45 pagi sampai dengan jam 3:40 sore. Selanjutnya yaitu tujuan dilaksanakannya kerja praktik. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, agar mahasiswa mengetahui dan memiliki pengalaman bekerja sesuai bidang yang telah diambilnya sewaktu kuliah. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari sewaktu kuliah. Yang ketiga, membantu para guru di sekolah dalam melakukan pendampingan pada siswanya. Lalu yang terakhir, untuk melatih siswa dalam menerapkan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Lalu kemudian ada manfaat dilaksanakannya kerja praktik, dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat untuk mahasiswa. Dapat mempraktekkan teori yang sudah diajarkan di sekolah. Lalu yang kedua, mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah didapatkan di sekolah. Lalu yang terakhir, belajar beradaptasi dan berkomunikasi dengan sekelompok orang yang sudah memiliki pengalaman bekerja. Lalu yang kedua, ada manfaat untuk sekolah. Meningkatkan kualitas dan mutu sekolah dengan bekerja sama dengan perusahaan. Lalu yang kedua, mengenalkan siswa dengan dunia kerja, sehingga siswa dapat menerapkan teori yang diberikan di sekolah. Kemudian saya akan sedikit menceritakan sejarah dari instansi. Kebutuhan tenaga kerja terampil sering menjadi masalah dalam perekrutan tenaga kerja selama ini. Ketidaksesuaian kemampuan dan keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja diakibatkan oleh sistem pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas dan yang sesuai kebutuhan masyarakat sangat diharapkan. Sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan pengalaman keberhasilan pengelolaan proses pendidikan, sekolah didirikan untuk memenuhi harapan.
masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dengan lulusan yang terampil, disiplin, dan berbudi pekerti luhur. Dengan berlandasan teknologi dan sistem pembelajaran yang inovatif, maka proses pembinaan siswa akan lebih efektif sehingga tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai. Lalu ada sedikit gambaran mengenai instansi. Saat ini instansi memiliki 20 kelas, 1 ruang piket, 1 ruang bimbingan konseling, 1 ruang kepala sekolah dan tata usaha, 1 ruang guru, 3 toilet, 1 musola, 2 lapangan yang biasa digunakan siswa untuk praktik dan olahraga, 2 kantin, dan 1 tempat untuk siswa menabung. Kemudian visi dan misi. Yang pertama adalah visi. Visi adalah pandangan jauh tentang sesuatu perusahaan atau lembaga dan lain-lain. Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Berikut adalah visi yang dimiliki oleh instansi. Mendidik siswa sebagai generasi bangsa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, mandiri dan profesional dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan pasar kerja. Lalu ada misi. Misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Berikut adalah misi dari instansi. Dibagi menjadi 2. Menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang unggul dengan standar kualitas nasional. Lalu yang kedua, menghasilkan lulusan yang terampil dan memiliki ilmu yang memadai dan bidang kompetensi yang dimiliki. Lalu masuk ke teori. Kedisiplinan. Disiplin merupakan keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin kondisi-kondisi moral yang diperlukan, sehingga proses pendidikan berjalan lancar dan tidak terganggu. Sehingga disiplin juga dapat berarti tata tertib, ketaatan, atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib. Dengan demikian, kedisiplinan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku dengan memberikan reward dan punishment pada siswa. Lalu ada fungsi kedisiplinan. Kedisiplinan sebagai penciptaan dan pelestarian keadaan yang penting terhadap kemajuan kerja yang berada di sekolah. Lalu kedisiplinan adalah persiapan siswa terhadap keikutsertaan aktif dalam lingkungan orang dewasa yang terorganisir, di mana kebebasan diseimbangkan dengan tanggung jawab yang berhubungan dengan. Tadi kan disebutkan ada reward. Reward sendiri itu adalah ganjaran segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena mendapat hasil baik dalam proses pendidikannya, dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Reward sebagai alat pendidikan banyak sekali macamnya. Yang pertama, guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan suatu jawaban yang diberikan oleh seorang murid. Lalu yang kedua, guru memberi kata-kata yang menggembirakan ataupun pujian. Lalu yang ketiga, pekerjaan dapat juga menjadi suatu reward. Lalu yang keempat, reward yang ditujukan kepada seluruh kelas sering sangat perlu. Untuk seluruh kelas dapat juga berupa bernyanyi atau pergi berwisata. Lalu yang terakhir, reward dapat juga berupa benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak, misalnya pensil, buku tulis,
gula-gula atau makanan yang lain. Jika sebelumnya sudah saya sebutkan reward, sudah pasti ada punishment. Nah, punishment itu sendiri yang berarti hukuman adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yang berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk mendidik, sehingga siswa sadar hatinya untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, punishment sendiri ada macam-macam. Menurut Ngalim Purwanto, berikut macam-macamnya. Punishment atau hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak ada jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan. Lalu yang kedua, punishment represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Punishment preventif adalah berbentuk pencegahan, di antaranya aturan atau tata tertib, larangan, perintah, ancaman, dan sebagainya. Punishment represif diantaranya berbentuk hukuman, peringatan, teguran, dan lain sebagainya. Lalu saya juga sisipkan uraian kegiatan selama saya kerja praktik. Nah, pada minggu pertama dan kedua saya melakukan pendekatan dengan siswa dan juga guru. Lalu diselingi dengan minggu ke-1, kedua, dan ketiga itu menggali informasi dari siswa, guru BK, dan staf di sekolah. Lalu pada minggu kedua, 3, dan juga 4 itu saya menganalisa data informasi tentang siswa, guru, dan juga sekolah. Lalu pada minggu pertama sampai dengan minggu kelima memberikan bimbingan konseling dan membantu guru menegur siswa-siswinya yang tidak mentaati tata tertib sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah, memakai pakaian yang tidak rapi, tidak mengikuti pelajaran di kelas, dan lain sebagainya. Lalu pada minggu ketiga sampai dengan kelima membuat laporan hasil bimbingan dan konseling di kampus. Lalu pada minggu ketiga, 4, dan juga 5 itu diselingi dengan mengisi jam kosong dengan menyebarkan kuesioner yang berisikan pertanyaan sesuai dengan program. Lalu memasuki permasalahan dan juga solusi. Subjek yang pertama bernama AS, usianya 16 tahun, lalu dia di kelas 10 TSM 4. Nah, permasalahannya, hampir setiap pagi AS terlihat terlambat terus-menerus. Mukanya murung, lesu, dan tidak bersemangat ke sekolah. Diberikan psikoedukasi yang dibantu pembimbing lapangan saya juga sulit. Sewaktu penulis memasuki kelas AS sulit diajak untuk menulis dan juga mengerjakan tugas dari gurunya. AS hanya bermain dan diam saja, dan juga bertindak rusuh pada teman-temannya. Lalu saya juga mewawancarai AS. AS adalah seorang anak dari orang tua tunggal. AS memiliki kakak perempuan dan juga adik laki-laki. Saat ini AS tinggal bersama bapak serta adiknya. Bapak AS sangat sibuk bekerja, hingga kurang waktu berkumpul keluarga dengan AS, kakak, dan juga adiknya. Namun waktu ditanya ke AS, adiknya yang paling dekat dengan bapaknya ini, mungkin karena adiknya yang masih sangat kecil, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari bapak AS. Saat AS terlambat datang ke sekolah, AS beralasan karena tidak ada yang membangunkannya pada pagi hari. Kakak AS sudah menikah sehingga sudah beda rumah dari 1 tahun yang lalu. AS tergolong anak yang sangat sulit diatur.
untuk memberikan edukasi pada AS sangatlah sulit. Bahkan wali kelasnya pun sudah angkat tangan. AS memiliki sangat senang di sekolah, tetapi AS tidak mau mengikuti pelajaran. Lalu saya juga mengobservasi AS. Di sekolah, AS tergolong siswa yang rapih. Tidak ada masalah pada kerapihan pakaiannya. AS sering menyapa penulis dan guru-guru saat berpapasan. Tetapi pernah penulis melihat AS menaikkan kakinya saat sedang mengerjakan tugas di kelasnya. Tidak memperhatikan jam istirahat dan jam pelajaran. Lalu yang terakhir adalah pendampingan. AS diajak untuk di ruang piket untuk diberikan sedikit pendampingan oleh saya. AS pun diberi arahan ke yang lebih baik, bahwa hal itu tidak selayaknya dilakukan seorang pelajar. Masa depan AS pun masih lalu selanjutnya ini ada tabel sebelum AS diberikan pendampingan, lalu sesudah diberikan pendampingan. Di dalam tabel ini saya memberikan beberapa indikator dan juga pengamatan, yaitu keterlambatan mengeluarkan baju, tidak memakai dasi, dan juga keluar kelas saat pelajaran. Itu saya observasi dari hari pertama, kedua, dan ketiga, lalu keempat pada minggu keempat, sesuai dengan kegiatan yang sudah saya. Lalu ada subjek kedua, yaitu bernama J, usianya 16 tahun, dan dia di kelas 10 TSM 3. Nah, permasalahannya di kelas J anak yang sulit diatur. Sewaktu saya ke kelas 10 TSM 3, di situ ada J. Padahal itu bukan kelas yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, saya memasuki kelas asal J. J juga sering berkeliaran di luar kelasnya dan ke kantin. Padahal masih jam pelajaran dan belum saatnya istirahat. Lalu saya juga mewawancarai J. J hanya menceritakan sedikit latar belakang keluarganya. J tinggal bersama kedua orang tuanya. Tempat tinggal J pun sangat dekat dengan sekolah, membuat J jadi tidak pernah terlambat. J ditanya kenapa sulit sekali untuk diajak menulis, namun J menjawab tidak serius. Tetapi wali kelasnya berkata bahwa untuk menghafal J termasuk siswa yang cepat. J berkata bahwa ia ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Lalu saya juga mengobservasi J. Saya sering memperhatikan J di kelas dan selalu jarang menulis. Fisiknya yang kurang rapi seperti rambut, pakaiannya ke sekolah terkadang rapi dan terkadang tidak. J sering juga tidak memakai sepatunya di kelas. Lalu yang terakhir, saya melakukan pendampingan pada J. J diajak untuk ke ruang piket untuk diberikan sedikit pendampingan oleh saya dan juga pembimbing lapangan. J pun diberi arahan ke yang lebih baik. Penulis berkata untuk menjadi mahasiswa itu tidak boleh lagi malas-malasan seperti waktu ia masih di bangku. Lalu selanjutnya saya juga menyisipkan tabel sebelum diberikan pendampingan dan sesudah diberikan pendampingan pada subjek J, sama seperti subjek yang sebelumnya, namun sangat berbeda dengan hasil. Nah, yang terakhir pada subjek ketiga, namanya adalah W, usianya 16 tahun, di kelas 10 TSM 3 juga. Nah, permasalahannya di sekolahan W lumayan ada beberapa hari yang terlambat. Namun W provokatif untuk mengikuti sanksi. Saya juga melihat saat hari Jumat ada istirahat untuk sholat Jumat, namun W mengikuti teman-temannya
bermain di sekitar sekolah. W tergolong gampang untuk diatur dan diberikan psikoedukasi. W siswa yang tidak sulit diajak berdiskusi ataupun pendampingan. Terkadang W sulit diatur atau merapikan bajunya, memakai dasi, dan lain sebagainya. W juga sesekali terlihat terlambat dan mendapatkan hukuman dari pembimbing lapangan saya yang itu juga adalah guru BK. Lalu selanjutnya saya mewawancarai W. W adalah anak tunggal. Orang tuanya sangat memanjakan dia. Dibelikan barang yang bagus untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya handphone dan juga kendaraan. W memiliki pacar yang juga satu sekolah dengannya. Lalu saya juga mengobservasi W. Pada hari Senin di minggu keempat, saya menjalankan kerja praktik. W sulit diajak untuk upacara pagi pada hari Senin. Lalu yang terakhir adalah pendampingan. W diajak untuk ke ruang piket sama seperti subjek sebelumnya untuk diberikan sedikit pendampingan oleh saya dan juga pembimbing lapangan. W pun diberi kearahan yang lebih baik. Nah, yang terakhir pada subjek ketiga, namanya adalah W, usianya 16 tahun, di kelas 10 TSM 3 juga. Nah, permasalahannya di sekolahan W lumayan ada beberapa hari yang terlambat. Namun W provokatif untuk mengikuti sanksi. Saya juga melihat saat hari Jumat ada istirahat untuk sholat Jumat, namun W mengikuti teman-temannya bermain di sekitar sekolah. W tergolong gampang untuk diatur dan diberikan psikoedukasi. W siswa yang tidak sulit diajak berdiskusi ataupun pendampingan. Terkadang W sulit diatur atau merapikan bajunya, memakai dasi, dan lain sebagainya. W juga sesekali terlihat terlambat dan mendapatkan hukuman dari pembimbing lapangan saya yang itu juga adalah guru BK. Lalu selanjutnya saya mewawancarai W. W adalah anak tunggal. Orang tuanya sangat memanjakan dia. Dibelikan barang yang bagus untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya handphone dan juga kendaraan. W memiliki pacar yang juga satu sekolah dengannya. Lalu saya juga mengobservasi W. Pada hari Senin di minggu keempat, saya menjalankan kerja praktik. W sulit diajak untuk upacara pagi pada hari Senin. Lalu yang terakhir adalah pendampingan. W diajak untuk ke ruang piket sama seperti subjek sebelumnya untuk diberikan sedikit pendampingan oleh saya dan juga pembimbing lapangan. W pun diberi kearahan yang lebih. Nah, lalu sama seperti subjek sebelumnya, saya juga menyisipkan tabel sebelum diberikan pendampingan dan juga sesudah diberikan pendampingan. Menurut saya, W adalah anak yang cepat berubah seperti terlihat di tabel setelah diberikan pendampingan. Lalu di samping kesuksesan yang saya dapat untuk membuat laporan kerja praktik, saya juga menemukan permasalahan di tempat kerja praktik. Dalam pelaksanaan kerja praktik, tentu akan menemui beberapa permasalahan dan ditemui solusinya. Permasalahan yang ditemukan selama kerja praktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit mencari siswa yang tepat. Lalu yang kedua, siswa sulit diatur. Lalu yang ketiga, siswa sulit diajak untuk diwawancarai. Lalu yang keempat, jawaban siswa saat diwawancarai terkadang membingungkan. Lalu solusinya yang pertama, dengan mengerjakan tugas kuliah di saat sudah selesai jam kerja praktik hari itu dan memanfaatkan waktu libur pada hari Sabtu dan juga Minggu.
Kedua adalah dengan membaca kembali teori dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang diambil untuk pembuatan laporan kerja. Lalu kita memasuki yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga banyak para ahli, baik ahli bahasa maupun sosial dan etika dan estetika, memberikan definisi yang berbeda-beda. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa disiplin adalah serangkaian pelatihan atau pembiasaan untuk meningkatkan kemampuan aspek kognitif, afektif, dan behavioral, serta pengendalian diri yang menjadi habit dalam kehidupan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa disiplin merupakan potensi dari siswa yang diproses pembelajaran yang berlangsung. Pada hakikatnya, disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter, dan keteraturan dan efisiensi. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah, sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Nah, lalu ada juga saran. Selama melaksanakan kerja praktik, saya merasa senang karena sudah diterima untuk melakukan kerja praktik di sekolah ini, serta mendapatkan banyak pengalaman bagaimana kondisi dan situasi di lapangan kerja saya sebagai lulusan S1 Psikologi. Nah, saran untuk mahasiswa selanjutnya, yang pertama untuk melaksanakan kerja praktik semaksimal mungkin. Lalu yang kedua, untuk tetap menjaga nama baik kampus. Lalu yang ketiga, agar mempersiapkan secara matang teori yang sudah dipelajari di kelas. Lalu saran untuk instansi, yang pertama agar lebih mendampingi mahasiswa yang kerja praktik. Lalu yang kedua, tidak mempersulit kerja praktik mahasiswa. Lalu saran untuk kampus, yang pertama, untuk mendampingi mahasiswa saat ingin datang ke tempat perusahaan atau instansi yang akan dituju.